Anda menyimak berita Makassar bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pemuda di kota Makassar ditangkap polisi karena terlibat aksi tawuran. Jadi korban pengeroyokan sekelompok orang di kantin kampus, mahasiswa di Makassar lapor polisi. 2 buronan kasus pencurian ternak di Kabupaten Bulukumba ditangkap polisi. Kita awali berita hari ini. Seorang pemuda di kota Makassar ditangkap petugas Polsek Panakukang karena terlibat aksi tawuran. Bahkan saat hendak ditangkap, pemuda tersebut memanah polisi saat melakukan upaya pembubaran. Pemuda bernama Fajar ini dijemput tim Resmob Polsek Panakukang dari rumahnya di Jalan Pampang, Kelurahan Kampung Beru, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Fajar ditangkap karena diduga ikut terlibat dalam aksi tawuran. Selain itu, Fajar juga mengancam petugas dengan menggunakan panah dan busur saat berusaha membubarkan aksi tawuran. Dalam pengembangan kasus ini, petugas menyita busur dan anak panah dari semak-semak yang digunakan pelaku saat tawuran dan menyerang petugas. Dari hasil pemeriksaan, pelaku merupakan target utama dalam pencarian pelaku tawuran yang sudah 1 bulan terakhir terjadi di wilayah tersebut. Berawal dari di akhir ini sudah hampir sebulan telah terjadi tawuran di Kampung Baru di Kelurahan Pampang sana, Kecamatan Panakukang, Makassar. Sehingga karena ini sudah menjadi perhatian masyarakat, sehingga kami mengidentifikasi dari beberapa pelaku dan dikantongi terindikasi yang pelaku ini, sehingga kami melakukan pengungkapan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan di rumahnya. Dengan mengamankan barang bukti 3 anak panah dan busur, pelaku pun disangkakan dengan pasal tentang Undang-Undang Darurat dengan ancaman hukuman kurungan 10 tahun penjara. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Seorang mahasiswa di Makassar menjadi korban pengeroyokan sekelompok orang di kantin kampus. Diduga pemicu pengeroyokan hanya karena berebut tempat duduk. Aksi keributan ini terjadi di area kantin di salah satu perguruan tinggi di Makassar. Seorang mahasiswa yang diketahui bernama Akmal sedang duduk di kantin, tiba-tiba dihampiri oleh mahasiswa lain. Tak berapa lama, keributan pun terjadi. Tak hanya itu, rekan mahasiswa lain juga ikut melakukan pemukulan terhadap Akmal. Akibat kejadian ini, wajah korban mengalami luka lebam dan langsung melapor ke polisi. Hasil penyelidikan sementara, pelaku diketahui berjumlah 3 orang dan masih dalam pengejaran. Diduga, penganiayaan ini dipicu oleh kesalahpahaman terkait tempat duduk di kantin kampus. Dari pihak korban bahwa antara pelaku dan korban terjadi kesalahpahaman di tempat kantin di kampus tersebut. Hanya memang setelah terjadi kesalahpahaman itu dari pelaku melakukan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap korban, sehingga korban mengalami luka memar pada bagian mata. Kemudian sudah dilakukan visum, kemarin langsung dilakukan visum, kemudian selanjutnya diproses untuk proses penyidikan. Kesalahpahaman di mana saya menegur pelaku karena dia menegur saya pada saat duduk di yang dia klaim bahwa itu adalah milik organisasinya, sehingga dia tidak terima saya tegur. Makanya dia memanggil teman-temannya, dan ketika saya memasuki di kantin, temannya satu persatu datang dan yang bernama David itu langsung memukul saya dan temannya langsung ikut mengeroyok saya. Kasus ini masih dalam penanganan unit Reskrim Polrestabes Makassar. Sementara identitas 3 orang terduga pelaku pengeroyokan sudah diketahui. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar.
Dua kelompok pemandu lagu terlibat perkelahian di sebuah tempat hiburan malam di Kecamatan Biringkanaya, Makassar. Diduga perkelahian dipicu karena ketersinggungan saat mereka berjoget dan bersenggolan. Kasus ini pun berujung saling lapor ke kantor polisi. Di tengah iringan musik, dua kelompok pemandu lagu atau ladies companion terlibat keributan saat berjoget di sebuah kafe hiburan malam di Kecamatan Biringkanaya, Makassar. Kedua kelompok wanita ini saling dorong dan pukul. Bahkan keributan ini terjadi hingga di luar kafe. Polisi yang menerima laporan langsung ke lokasi dan memeriksa 4 wanita yang terlibat dalam keributan dengan 2 wanita lainnya. Atas kejadian ini, kedua belah pihak justru saling melapor polisi. Diduga keributan terjadi akibat saling bersenggolan saat berjoget. Sebenarnya motifnya ketersinggungan. Jadi awalnya ini salah satu LCD kafe, salah satu kafe itu ada masuk dalam. Kemudian setelah itu dia ada minum-minum, sudah minum-minum, langsung mereka joget-joget lah. Biasa tempatnya kan, joget-joget. Di situ ada bersenggolan. Ketersinggungan disitulah terjadi tarik menarik rambut, cakar-cakaran, terus ada juga pemukulan di situ. Sementara itu, polisi masih mendalami keterangan dari para saksi dan bukti video yang beredar. Ini untuk menentukan langkah hukum lebih lanjut. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Memanfaatkan suasana sepi dan kunci motor yang masih menempel, seorang pria mencuri sepeda motor di Kampung Baru-Baru, Kecamatan Pangkajene. Pelaku pun berhasil mencuri motor dalam waktu singkat. Berdiri sambil melihat kanan kiri, seorang pencuri ini tampak sedang memperhatikan motor incarannya di Jalan Poros Trans Sulawesi, Kampung Baru-Baru, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep. Suasana sepi ini menambah mulus aksi pelaku membawa motor bernomor polisi DD6783LH. Dalam hitungan detik, motor dengan kunci kontak yang masih menempel langsung berpindah tangan. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku saat itu mengenakan kaos dan topi serta menutupi wajahnya. Pihak kepolisian dari Polsek Pangkajene telah menerima laporan dan telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Rekaman CCTV kini dijadikan barang bukti untuk mengungkap identitas pelaku. Untuk kronologinya, sesuai dengan video rekaman bahwa sepeda motor tersebut sementara terparkir di teras rumah dari korban, dan sekitar pukul 15.43 pelaku datang dan mengambil motor yang sementara terparkir, yang mana kunci kontaknya terpasang di sepeda motor tersebut. Diimbau bagi warga pemilik kendaraan untuk selalu waspada dan tidak lalai saat memarkirkan kendaraan di pinggir jalan. Pastikan kunci kontak sudah tercabut saat meninggalkan kendaraan. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep.